Wa antasumu khairul lakum. Puasamu itu sangat baik untuk dirimu sendiri. Salat, zakat, haji tidak pernah ditunjuk Tuhan khairul lakum. Tetapi siam dijelaskan oleh Tuhan sangat berguna untuk dirimu sendiri, untuk menormalkan badanmu, untuk menimbulkan tamakninah di dalam badanmu, untuk menimbulkan perdamaian dalam badanmu. Perdamaian siapa? Perdamaian unsurmu sendiri, nafsumu, ghadabmu, badanmu, supaya jangan bertengkar dengan akalmu yang sehat. Satu tempo manusia tidak dijerumuskan oleh setan, tapi dia dijerumuskan oleh nafsunya sendiri. Setan belum turut mengganggu dia. Seorang yang memperturutkan perasaan marah, dia meletakkan pistol di kepalanya. Atau seorang wanita sampai keliru memasang stagen, yang harusnya stagen dipasang di pinggang, dia pasang di sini. Sedangkan dia mengatakan setan yang mengganggu dia. Tidak, dia diganggu oleh jengkelnya sendiri. Perasaan ghadabnya sendiri yang menyebabkan dia bunuh diri. Kenapa dia minum begon? Bukan setan yang menyuruh, sumpah kepalanya yang menyuruh. Karenanya, saudara-saudara yang terhormat, agama Islam untuk menyelamatkan manusia, katanya Ghazali, selamatnya manusia tergantung kepada hati manusia. Tidak tergantung kepada otak, tidak tergantung kepada jasmani, dan tidak tergantung kepada ghadab dan perasaan marah. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Ketahuilah, dalam badanmu ada segumpal daging. Kalau daging yang segumpal ini beres, beres hidupmu seluruhnya. Wa idza fasadat, kalau yang segumpal ini rusak, hancur hidupmu semuanya. Ala wahyal qalb. Yang dimaksud dengan segumpal daging itu hatimu, hatimu, hatimu. Jalan untuk menemukan tenang, kebersihan hati. Kalau hatimu tidak bersih lagi, kalau hatimu sudah terhantam oleh perasaan lara, sampai kiamat kamu tidak akan selamat. Dengan apa kita membersihkan hati? Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, hadainahun najdain. Setiap manusia aku beri petunjuk tentang dua tingkat. Tidak ada manusia yang tidak mengerti dua tingkat ini. Tingkat satu, di mana dia akan berbahagia. Tingkat dua, di mana dia akan cilaka. Di mana juga kamu lahir, Tuhan memberitahu kepadamu mana jalan untukmu berbahagia dan mana jalan untukmu cilaka. Tapi pengertian yang diberikan Tuhan ini tidak dipergunakan oleh manusia. Dan kadang-kadang pengertian itu tidak membantunya untuk jadi selamat. Kenapa? Hatinya tidak berkuasa. Hatinya tidak berkuasa. Hatinya tidak berkuasa untuk dia. Kalaupun hatinya tidak ada kekuasaan, kekuasaan hatinya untuk dia sendiri tidak berdaya untuk menyelamatkan dia. Maaf, saudara-saudara, saya mempercepat ini pembicaraan. Manusia diberi Allah mata dua. Manusia diberi Allah telinga dua. Kaki diberi Allah dua. Tangan diberi Allah dua. Lubang hidung diberi Allah dua. Tapi hati diberi Allah hanya tunggal. Satu. Dari itu sayang tempatnya di hati. Cinta tempatnya di hati.
sayang tidak bisa belah dua. Hatimu satu, sasaran sayangmu harus satu. Inilah dia rahasianya tauhid. Tauhid, tauhid. Tentramnya manusia, tamakninahnya manusia tergantung kepada adanya tauhid di hatinya. Yang dimaksud tauhid, yakin samadiyahnya Allah. Allahus Samad, Allahus Samad, Allahus Samad. Yang sempurna hanya satu, Allah. Selain dari Allah tidak sempurna. Allahus Samad. Gading yang tidak ada retaknya, Allah. Kalau kamu ketemu di dalam cerita Islam, pelajaran Islam, kata-kata samadiyah, sifat yang paling sempurna pada Allah yang tunggal. Samadiyah, samadiyah, samadiyah. Selain dari Allah bercacat. Yang tidak ada cacat hanya Allah. La ilaha illallah. Karenanya dia tidak ada cacat dan dia yang paling baik. Al-hub, al-hub, al-hub. Sayangku, sayangku, sayangku hanya aku arahkan kepada zat yang maha sempurna itu saja. La ilaha illallah dalam makna la mahbub illallah. La mahbub illallah. Tidak ada yang disayangi, yang dicintai hanya Allah saja. Ini teori. Sekali lagi, ini teori. Sekarang coba kamu pegang dadamu, periksa di dalam. Berapa banyak barang yang kamu sayangi? Ya, sayang kursi, sayang fulus, sayang dunia, sayang bini, sayang suami. Ya Allah, bermiliun-miliun barang yang disayangi. Pantas kamu bingung. Pantas kamu bingung. Orang dari anggota DI saja sekarang pusing. Ya, apalagi TII. Saya tahu DI. 2 istri. 2 istri saja sudah pusing. Apalagi TII, 3 istri. Apalagi istri di setiap kota ada. Ini pusingnya, ya Allah, ya Allah. Katanya KB, tidak boleh beranak banyak. Tapi bininya setiap gang ada. Hah? Saudara mau berbicara sekarang tentang mencari tentram damai? Ini kuncinya, katanya Ghazali. Kuncinya tauhid, tauhid, tauhid. Kalau kamu sudah bertuhan kepada Allah dan yakin kekuasaannya, yakin lagi keadilannya, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kamu tidak ada bingung di dunia, tidak ada gentar, tidak ada pusing, ada jaminan dari Allah. Tauhid, tauhid, tauhid kunci untuk mencari ketentraman. Wahai manusia yang hatinya belah, bersimpang siur, terlalu banyak barang yang dicintai, sampai kiamat kamu tidak akan menemukan tentram. Masuk ke meja, ke kota, nusuk saja, sampai dalam bingung. Mau banteng, mau bintang, mau noring ini. Ya? Ya? Baru 3 yang dipilih, sudah pusing. Kalau saya pilih nanti ponoringin, saya disanduk banteng nanti. Kalau saya pilih banteng nanti ini bintang bir ini ganggu saya. Ya? Ini baru 3 yang akan dipilih udah pusing. Saudara-saudara, umat Islam beres dari semuanya ini karena tauhid. Sekarang bersihkan tauhidmu. La ilaha illallah dengan makna la mahbub illallah. Tidak ada barang yang boleh kamu cintai selain dari Allah.
Kalau kamu cinta kepada selain Allah, kamu keluar dari Islam. Karena kalimat la ilaha illallah mempunyai makna la mahbub illallah, la mahbub illallah. Apakah cinta kepada Allah melarang kita cinta kepada istri? Tidak. Apa cinta kepada Allah melarang kita cinta tanah air? Tidak. Apa cinta kepada Allah berlawanan dengan cinta kepada anak? Tidak. Cinta kepada Allah berlawanan dengan cinta kepada fulus? Tidak. Cinta asli hanya kepada Allah saja. Cinta kepada yang lain menurut yang diizinkan Allah. Jadi cinta kepada istri sepanjang yang diizinkan Allah. Kalau istrimu mengajakmu ke neraka, jangan kamu turut. Cinta kepada suami juga begitu. Boleh kamu cinta, dibolehkan oleh Allah mencintai suami, selama suamimu tidak membawamu ke jahanam. Tapi kalau suamimu mengajakmu berbuat maksiat, kamu tidak boleh taat kepada suami. Cinta kepada harta boleh, cinta kepada gelang boleh, sebanyak yang diizinkan Allah. Kalau Allah menghendaki gelangmu lemparkan ke masjid, wakafkan. Kalau Allah menyuruh subang dan hartamu pakai untuk pergi haji, berangkat haji, ini maknanya cinta kepada selain Allah. Ada di dalam Islam seperti cinta kepada tanah air dan bangsa sepanjang yang diizinkan Allah. Kalau cinta kepada tanah air menyuruh kita sujud kepada bendera, maaf, karena bendera bukan Tuhan. Saya menghormati bendera karena simbol negara saya. Tapi kalau bendera akan dijadikan asnam, dijadikan berhala, maaf. Beginilah saudara-saudara yang terhormat, kacau balaunya penghidupan kita sekarang, hilangnya ketenangan kita, oleh karena terlalu banyak barang yang dicintai, dan kita tidak pandai memusatkan cinta kepada Allah. Puasa mendidik kita nanti memusatkan cinta kepada Allah. Saudara-saudara, maaf, pada ayat yang saya bacakan tadi di surat Al-Hijr, sesudah Tuhan menyatakan kadang-kadang orang-orang kafir itu juga turut merindukan kalau dia boleh menjadi orang Islam. Apa benarkah ini? Benar. Suatu tempo hitam jantungnya orang kafir itu diserbu oleh nur Rabbaniyah. Seperti gelapnya malam diserbu oleh kilat malam. Tapi sayang, kilat itu hanya datang sekejap, itu gelap lagi. Beginilah kadang-kadang kebenaran itu melintas di hatinya orang kafir. Sebentar dia rindu untuk jadi orang muslim. Tapi akhirnya kerinduan ini padam lagi. Suatu tempo datang lagi kedua kali, tapi tidak menolong dia lagi. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita, jangan kamu ladeni juga orang-orang kafir yang semacam itu. Zarhum, zarhum. Engkau tinggalkanlah mereka. Ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkan mereka makan minum, karena kerjanya gemuk-gemukkan badan. Wa yatamatta'u, dan hidup bersenang-senang. Kemudian wa yulhihimul amal. Mereka akan dipermainkan oleh angan-angan yang bukan-bukan, yang tidak pernah akan ditemukan. Fasawfa ya'lamun. Nanti sebentar lagi mereka akan tahu bagaimana sebenarnya kesudahan hidup. Makan, minum, bersenang-senang, lalu dipermainkan oleh angan-angan hidup yang bukan-bukan. Mereka nanti akan berkesudahan terbaring di jahanam. Peristiwa ini membicarakan, menunjukkan kepada kita tiga masalah. Masalah yang pertama makan minum. Masalah yang kedua tamattang, bersenang-senang. Masalah yang ketiga ngelamun dengan bermacam-macam angan-angan dan cita-cita, ideologi. Untuk ini puasa mencampuri.
Karena nafsumu, hawa nafsumu yang tidak bisa puas, selamanya dahaga dan minta tambah. Hawa nafsu ini berpusat pada usus dan lembung. Makan, minum, makan, minum, makan, minum. Inilah soal pertama bagi nafsu. Burung kalau sudah kenyang, kerja dari pagi cari makan, cari makan, cari makan. Kalau perutnya sudah bersih dan sudah kenyang, lalu menyanyi. Sudah menyanyi, cari jodoh. Ini burung, juga menungso. Sami mawon. Tidak beda. Cari kerja dulu. Kalau sudah kerja, sudah kenyang, lihat kiri kanan. Pasang advertensi, cari jodoh. Baru beranak. Nah, kalau sudah beranak, pusing lagi. Si belanja, sewa rumah. Cucu lahir, tambah pusing lagi. Beginilah acara hidup manusia. Makan, makan, makan. Mengantarkan manusia kepada perjuangan hidup yang lebih berat. Orang mengira kalau sudah kenyang senang. Enggak. Sekali lagi tidak. Karena kenyang itu tidak akan terjadi pada manusia. Orang yang mengira bahwa manusia bisa kenyang, itu manusia yang tidak tahu diri. Manusia bisa kenyang kalau lubang yang terakhir di badannya dipatri. Ini lubang kamu bikin di dalam, di tempat yang tersembunyi, di atas barang kamu muat. Kamu biarkan juga keluar, kapan akan penuh? Ya? Kalau penuh kamu kenyang. Pembuangan di belakang kamu biarkan di tempat yang tersembunyi. Dan rumah ajaib sekali. Ajaib sekali rumah. Syarat yang paling penting pada rumah modern sekarang, kakus. Kandang anjing belum tentu akan diperiksa. Kandang ayam tidak jadi urusan. Tempat anak-anak ngulang pelajaran tidak akan diperiksa. Tapi kalau rumah akan dibeli, periksa dulu kakusnya. Baik kakusnya enggak. Kok kakus yang diperiksa dulu? Kok tidak kamar tidur? Oleh karena manusia yang akan diam dalam rumah itu paling berkepentingan kakus. Ajaibnya lagi cari nyonya yang ahli kakus. Ya, maaf ibu-ibu. Ini yang bicara laki-laki. Laki-laki sekarang cari istri yang ahli masak. Bikin rendang Padang tahu. Bikin coto Makassar tahu. Soto Madura ngerti. Gado-gado Jakarta ngerti. Tambah ahli masak, tambah lekas dapat jodoh. Kenapa? Karena umumnya laki-laki otaknya terletak di belakang perutnya. Umumnya laki-laki otaknya itu terletak di belakang perutnya. Biar dia sarjana, kalau makannya tidak enak, dia cari istri yang lain. Tapi kalau istrinya ahli masak, si sarjana tadi jadi kucing anggora di rumah. Duduknya tenang. Kenapa? Yang di rumah pandai masak segala. Sudah pergi ke restoran HI, contohnya kalah. Sudah pergi ke macam-macam restoran. Toh yang di rumah bikin sop lebih pintar. Dia ketarik makan di rumah. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar laki-laki itu otaknya terletak di belakang perutnya. Kalau perutnya kenyang, jadi senang duduk di rumah. Ini kenyataan yang tidak bisa kita mungkiri. Karenanya Ghazali mengatakan, rahasianya keselamatan umat Islam tergantung kepada kemampuan berpuasa.
Berpuasa, berpuasa, berpuasa. Acara pertama puasa, nahan makan minum. Dan siang hari, jam bekerja. Bukan malam. Andai kata puasa diwajibkan malam, ramai sekali orang yang berpuasa. Tapi Allah SWT menetapkan puasa itu siang. Siang. Kemampuan mematahkan nafsu makan dan minum berpengaruh kepada mematahkan nafsu seks. Makanya laki-laki, anak-anak muda yang tidak bisa kawin, badan sehat, ahli olahraga, cari jodoh tidak bisa, atau tidak ada duit untuk kawin, Nabi menasihati, gampang, puasa saja, puasa saja. Kalau kamu puasa, nafsumu untuk kawin itu patah. Puasa benar-benar yang menurut syariat Islam, karena satu di antara khasiat puasa membunuh nafsu syahwat. Saudara-saudara, Al-Qisah, seorang tukang sabung ayam. Seorang tukang sabung ayam hendak mengadu 2 ekor ayam. Ayam yang satu keluruknya keras, badannya kuat, jalunya tajam. Ayam yang satu badannya kurus, suaranya kayak orang dihantam TBC, jalu tidak punya. Ini ayam sekarang mau diadu, saudara diminta turut totoan, mau pegang yang mana? Satu gemuk, satu kurus. Yang gemuk tadi suaranya keras, jalunya panjang lagi. Yang satu kurus, tidak bisa keluruk, bulunya pun sudah jarang-jarang. Saya kira saya tidak minta jawaban dari saudara-saudara pertanyaan ini, karena saya lihat wajah saudara-saudara tidak ada yang tukang adu ayam ini. Orang saleh-saleh semua, orang baik-baik. Saya dului saja, karena saya termasuk orang yang senang adu ayam. Saya ngerti teori ini. Orang akan cari ayam yang kuat, jalunya kuat, keluruknya kuat, ini akan dia pegang. Kalau tidak percaya, coba saudara pergi ke Bali untuk melihat orang adu ayam. Sekarang diri saudara termasuk ayam yang berkumpul dalam badan saudara 2 ekor ayam yang akan diadu. Satu namanya ayam nafsu, satu namanya ayam akal dalam badan saudara. Akal saudara kurus, kering, ngajinya hanya sekali sebulan. Itu pun kalau hari Jumatnya langit terang, tidak ada hujan. Tapi kalau kebetulan hujan, mungkin tidak datang. Ini ngajinya, akal saudara ngaji sekali sebulan. Wa amma nafsu, ya Allah. Asal buka TV sekarang panggilan nafsu. Buka radio, panggilan nafsu. Buka surat kabar, nafsu, nafsu, nafsu. Dunia sekarang dunia yang hanyut di dalam taifun nafsu, nafsu, nafsu. Adapun akal kemana dibawa tidak dapat makanan. Jadi pantas segala manusia sekarang nafsunya hebat-hebat. Kalau nanti disuruh nafsunya ini berlawan dengan akalnya, ya Allah, terang akalnya. Belum apa-apa sudah ngaku kalah. Ya, maaf. Sekarang sudah stop sampai di sini. Saya bawa saudara ke latihan ayam. 2 ekor ayam akan diadu. Kuatnya sama, besarnya sama. Ayam yang satu setiap pagi dikasih makan. Ayam yang satu dari sahur
Sampai sore tidak dikasih makan. Jadi ayam tidak dikasih makan dari sahur sampai maghrib. Coba saudara tidak makan dari sahur ke maghrib. Tidak merokok, tidak makan, tidak minum. Mata saudara jadi begini. Ya? Sore-sore nanti boleh makan, boleh minum, tapi sampai sahur stop lagi. Dari sahur sampai siang, lamanya sebulan. Jadi seekor ayam tidak dikasih makan siang 1 bulan. Malam boleh makan. Tidak mati dia 1 bulan. Tapi kekuatannya, ya Allah, sudah terbatas sekali. Terbatas sekali. Ada seekor ayam yang dibiarkan sekenyang-kenyangnya sepanjang hari. Terang. Ini ayam yang satu kekuatannya penuh. Dan ayam yang satu kekuatannya terbatas. Akan menanglah barang yang makan terus. Inilah rahasianya. Kenapa manusia yang memperturutkan hawa nafsu sekarang ini di abad ke-20 bisa mengalahkan segala sesuatu. Yang menang itu sekarang yang kuat dalam arti nafsu. Yang kuat dalam arti akal kalah. Tidak berdaya. Agama Islam datang. Wahai manusia, dalam badanmu ada 2 barang. Untuk mencari kekuatan akalmu, kamu puasa. Kamu puasa. Lillahi ta'ala. Karena Allah, kamu menahan makan, kamu menahan minum. 1 bulan, kamu mematikan nafsu makan, nafsu minum, dan nafsu syahwat. Kamu tidak bercampur suami istri. Kamu akan jadi insan kamil. Manusia sempurna. Sesudah 1 bulan menekan nafsu, menekan syahwat. Apalagi selama bulan Ramadan, malam kamu isi jam-jam dengan salat tarawih. Kamu membaca Quran malam. Kamu membaca buku-buku penting malam. Tapi kamu singkirkan segala kesenangan-kesenangan nafsu. 1 bulan. Kamu akan menciptakan dalam badanmu, dalam akalmu, kekuatan yang luar biasa. Nafsumu nanti pada akhir bulan Ramadan tidak berdaya apa-apa lagi. Karena dia sudah dipatahi pengaruhnya. Tapi akalmu disuburkan dalam 1 bulan. Inilah rahasianya. Saudara-saudara, momen aksi. Sejak alam ada, belum pernah ada momen aksi dalam jagat ini seperti yang terjadi sekarang pada umat Islam. Aksi bersama dari barat ke timur. Umat Islam dari rajanya sampai kulinya, dari menterinya sampai budaknya, turut mematahi nafsu selama 1 bulan dan memperlemah syahwat seks dalam 1 bulan. Sesudah itu, selama malam bulan Ramadan, melakukan salat tarawih, melakukan amal-amal kebaikan, dan membaca Quran. Saudara bayangkan, bukan saja kita di Jakarta, umat Islam yang ada di New York, hari ini juga mengadakan upacara persiapan untuk Ramadan. Umat Islam yang berada di London, sekarang juga mengadakan pidato-pidato tentang persiapan Ramadan. 1 Ramadan mereka sama serentak dengan kita. Menahan nafsu makan, menahan nafsu minum, menahan nafsu seks, dan kemudian membimbing akal dan jiwanya ke dalam perbuatan baik. Salat tarawih, qiraatil Quran, berbuat baik. Ini dilakukan. Ya Allah ya Rabb. Dengan komando yang tidak tertulis. Tidak ada komando di dunia untuk ini. Tapi umat Islam melakukan serentak dari raja sampai kepada tukang becak, dari presiden menteri sampai kepada kuli stasiun. Mereka melakukan puasa dengan maunya sendiri. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Karenanya kalau Karl Marx bisa hidup sekarang ini dan dia diajak berunding, mana masa aksi yang kamu impi-impikan itu? Nabi Muhammad bisa melahirkan satu masa aksi
yang tidak ada tandingannya di dalam jagat.